Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la wala quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Afatadkuruna ma aqulu lakum wa nufawwiru ankum sayyi'atikum birizqillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Layak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan kita sedang dalam keadaan seperti ini ya. Salawat seiring salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut, para huzzaz, para tabi'in. Tak lupa kita sebagai umatnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, karena mungkin keadaan kita dalam waktu sekarang kita masih dalam keadaan Covid ya. Jadi kita tidak bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya. Mungkin pembelajaran yang biasa kita lakukan sedikit terhambat. Jadi untuk tidak agar kita walaupun di rumah tapi kita masih tetap bisa belajar, mungkin dengan cara satunya ya cara seperti ini. Dan dengan cara seperti ini pun ya Bapak berharap semoga tidak mengurangi rasa sayang Bapak terhadap kalian ya. Nah, untuk yang pertemuan kali ini mungkin Bapak akan menjelaskan tentang akan sedikit menjelaskan tentang yang namanya revolusi bumi. Dan mungkin anak-anak Bapak sudah tahu yang namanya bentuk bumi itu seperti apa. Bumi itu bulat ya. Ya, bumi itu bulat. Mungkin anak-anakku sekalian sudah tahu bentuk bumi itu seperti apa. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak juga akan membahas sedikit tentang revolusi bumi. Tidak jauh ya. Nah, revolusi bumi, kita pasti sudah sering kali mendengar kata revolusi. Revolusi bukan. Ya, revolusi merupakan kata yang mempunyai arti sebagai perubahan dalam waktu yang cepat. Itu namanya revolusi. Kata revolusi juga mempunyai kebalikan atau antonim yakni evolusi. Evolusi yang berarti perubahan yang terjadi dalam waktu lama. Apa yang tadi katakan? Kata revolusi juga mempunyai kebalikan atau antonim yakni evolusi yang berarti perubahan yang terjadi dalam waktu lama. Nah, namun revolusi yang akan kita bicarakan bukanlah revolusi semacam itu. Namun revolusi yang akan kita bicarakan adalah mengenai revolusi bumi. Nah, revolusi bumi yang akan kita bicarakan adalah sama dengan revolusi yang dilakukan planet-planet di tata surya. Revolusi yang dimaksudkan adalah pergerakan planet dalam mengelilingi pusat-pusat tata surya. Nah, yakni matahari. Kita mungkin sudah terlampau sering mendengar kata revolusi, ya, sepadan dengan pengertian revolusi yang telah disebutkan di atas. Revolusi bumi berarti aktivitas bumi mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Nah, jadi ingat, revolusi bumi berarti aktivitas bumi mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Ini yang harus anak-anakku sekalian ingat. Nah, anak-anakku sekalian, revolusi bumi juga sering disebut sebagai kegiatan bumi mengorbit matahari. Ini yang perlu kita tahu. Jadi, revolusi bumi juga sering kita sebut sebagai kegiatan bumi dalam mengorbit matahari. Waktu yang dihabiskan bumi dalam sekali mengitari matahari
ini kita sebut sebagai 1 tahun. Jadi 1 tahun sekali matahari itu terus mengelilingi bumi. Seperti itu. Jadi bukan bumi yang mengelilingi matahari, tapi matahari juga mengelilingi bumi. Itu seperti itu. Ya, sehingga adanya penanggalan hingga tahunan ini dikarenakan adanya revolusi planet bumi. Ini. Jadi kita punya tanggal, kita punya tahun. Di situ kan ada waktu terus berputar. Jadi karena mungkin yang ditemukan oleh orang-orang dahulu itu seperti halnya kalender, seperti halnya tanggal, itu kan terus berputar, terus berjalan. Jadi seperti itu. Nah, sehingga adanya pengenalan hingga tahunan ini dikarenakan adanya revolusi planet bumi. Tidak hanya bumi yang melakukan revolusi, namun juga planet-planet yang lainnya. Jadi bukan cuma bumi yang mengitari, bukan cuma matahari yang mengitari bumi, tapi planet-planet lain juga terus mengitari bumi. Seperti itu. Namun juga planet-planet yang lainnya dan bahkan benda-benda langit seperti bintang-bintang, asteroid juga melakukan revolusi terhadap matahari. Sementara itu, tidak hanya matahari saja yang berperan sebagai pusat yang dikelilingi, namun planet juga menjadi pusat dan dikelilingi oleh benda langit yang disebut dengan satelit. Mungkin nanti ada pembahasan lagi tentang satelit. Nah, hampir semua planet memiliki satelit alamnya masing-masing dan setiap satelit ini mengelilingi planet-planetnya. Nanti kita adakan yang namanya bahan-bahannya. Nanti biar anak-anakku sekalian tahu bentuknya seperti apa dan lebih jelasnya seperti apa. Nanti Bapak sediakan juga alat peraganya yang buat pengenalan benda tersebut. Dalam mempelajari revolusi bumi ini tidak lepas dari yang namanya orbit bumi. Nah, orbit bumi merupakan lintasan yang dimiliki setiap planet dalam kegiatannya mengelilingi matahari. Lanjut, lintas atau orbit ini sangatlah penting. Kenapa disebut penting? Karena menciptakan keteraturan bagi planet dalam mengitari matahari, sehingga tidak terjadi tubrukan antara satu planet dan planet yang lainnya. Nah, ini kenapa bumi terus dikelilingi sama planet-planet lain, benda-benda lain, karena itu sudah diciptakan dari sananya ya, sudah diciptakannya, dia sudah mempunyai tempatnya masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya tabrak-menabrak seperti itu. Maka segala kemungkinan bisa terjadi, terutama tubrukan atau pengolahan antara planet. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengatur semuanya dengan sangat baik. Orbit yang dimiliki oleh planet-planet ini adalah oval atau lonjong, termasuk juga orbit bumi. Nah, nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan nanti tentang proses revolusi bumi ya. Ini proses revolusi bumi. Bumi melakukan revolusi tanpa henti dan tidak berhenti. Proses revolusi bumi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang mana kita kenal sebagai tahunan. Nah, itu proses revolusi bumi setiap tahun. Makanya ya kalau Bapak lihat juga ya, proses revolusi bumi ini mungkin kalau tidak kita pelajari itu, jadi pengetahuan kita itu kurang. Nah, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari untuk satu kali mengorbit matahari, seperti itu, atau melakukan revolusi bumi. Dalam proses revolusi bumi ini, kedudukan bumi tidak tetap. Jika mencermati datangnya sinar matahari pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, maka kita akan mengetahui bahwa arah sinar matahari datangnya tidaklah tetap, seperti itu. Matahari ketika tanggal 21 Maret, matahari berada di garis lintang 0 derajat khatulistiwa. Tanggal 21 Juni, matahari
terletak di garis balik utama. Tanggal 23 September matahari kembali lagi ke Khatulistiwa, dan pada tanggal 22 Desember matahari terletak di garis balik selatan. Seperti itu. Pergeseran-pergeseran ini, pergeseran balik selatan yang dialami matahari tersebut merupakan pergeseran yang tidak nyata atau dinamakan pergeseran semu. Seperti itu. Pergeseran semu matahari ini merupakan peristiwa tahunan. Mungkin cukup sekian apa yang Bapak sampaikan. Kalau ada yang tidak dimengerti, mohon ditanyakan. Nanti kalau misalkan masih kurang paham, kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan kepada Bapak. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Pesan dari Bapak, semoga kalian tetap jaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.